Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam, Bapak Ibu asesor yang saya hormati dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Aminullah Ahmad Mutakin, salah satu dosen di program studi S1 Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya mohon izin untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti program sertifikasi dosen di tahun 2022 ini. Sebelum saya masuk ke outline pemaparan, saya ingin menyampaikan sebuah moto yang saya gunakan dalam mengajar ialah Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu rawahu Tobroni. Artinya apa? Ayyudkinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang Muslim ketika mengerjakan sesuatu adalah dengan profesional. Sehingga profesionalisme adalah sejatinya milik umat Islam juga. Nah, ini outline PDD UKTPT video pembelajaran. Yang pertama sampai yang kelima adalah akad perkuliahan yang biasa disampaikan saat kelas perdana. Kemudian poin 6 adalah cuplikan atau sampel contoh video penyampaian materi selama di kelas dan juga diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Diakhiri dengan penyampaian contoh penilaian yang saya lakukan selama saya mengajar di Universitas Brawijaya ini. Dalam deskripsi mata kuliah ini biasa saya sampaikan di awal perkuliahan, yaitu di akad perkuliahan, yang mana biasanya disebut dengan kontrak perkuliahan. Nama mata kuliah yang saya pilih kali ini adalah Ekonomi Mikro Islami dengan kode mata kuliah EKI 62006. Status mata kuliah adalah wajib program studi yang harus ditempuh oleh adik-adik mahasiswa S1 di program studi Ekonomi Islam khususnya. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dan biasanya mata kuliah ini akan ditawarkan di semester genap. Adapun mata kuliah prasyarat yaitu Ekonomi Mikro 1. Mata kuliah ini berfokus pada penjelasan mengenai beberapa hal berikut, yaitu pentingnya mempelajari konsep berperilaku ekonomi sesuai dengan tuntutan syariah atau islami. Mahasiswa diharapkan dapat memahami permasalahan ekonomi yang dianalisis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, di mana kedua hal ini adalah sumber utama acuan agama Islam. Kemudian bahasan yang spesifik diantaranya adalah bagaimana perilaku konsumen yang islami, sirkulasi, pedagang, produksi, produsen, dan juga distribusi secara Islam. Dan juga akan dibahas mengenai bagaimana praktik aktivitas ekonomi ini dapat dilakukan oleh adik-adik, misalnya saja konsumsi islami dan bagaimana dampaknya di kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk penilaian ataupun penelitian. Jadi sambil belajar, sambil mempraktekannya atau menelitinya. Dan yang terakhir adalah setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan adik-adik mahasiswa dapat mengerti dan merasakan manfaat dari praktek ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam sehingga mereka dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari guna mencapai kemaslahatan individu maupun bersama. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam ini adalah satu, adik-adik mampu menguasai pengetahuan dasar ya, tentang ekonomi mikro modern dan juga perluasan konsepnya berdasarkan pada worldview Islam. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan konsep maqasidus syariah dan juga maslahah dalam ekonomi mikro Islam. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep konsumsi, produksi, distribusi, dan sirkulasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun materi pembelajaran di mata kuliah ini biasanya akan saya sampaikan di awal mata kuliah sebagai berikut. Akad perkuliahan, seperti halnya yang disampaikan kali ini, saya mempunyai pesan untuk adik-adik ketika belajar adalah if you fail to plan, you plan to fail. Artinya jika merencanakan saja tidak bisa atau gagal, maka Anda sedang merencanakan sebuah kegagalan. Maka dari itu, di awal pertemuan ini adalah pertemuan yang paling krusial, yang paling penting. Nah, yang pertama ada pasar dan harga, overview ekonomi Islam secara umum, kemudian kita akan belajar filsafat ekonomi Islam, ada rancang bangun ekonomi Islam 1 dan 2, mengapa saya pecah, karena memang bahasanya sangat
komprehensif sehingga ketika hanya dibahas dalam satu pertemuan itu akan kurang efektif. Kemudian yang keenam atau selanjutnya adalah tentang apa itu makosid syariah, mengenalkan adik-adik tentang makosid syariah dan maslahah dalam ekonomi mikro Islam pada khususnya. Kemudian akan dijelaskan juga teori konsumsi Islami dari berbagai sumber dan berbagai tokoh. Nah, dalam kali ini asesmen saya lakukan adalah dengan menggunakan metode ujian tengah semester lisan untuk melatih adik-adik belajar spontanitas dalam menjawab sebuah pertanyaan. Selanjutnya akan ada teori dan konsep permintaan Islami, dilanjutkan dengan sirkulasi Islami, kemudian produksi Islami, penawaran Islami, dan yang terakhir adalah distribusi secara Islami. Di akhir ujian komprehensif atau UAS, itu saya menggunakan metode ujian tulis. Materi selanjutnya yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya terapkan saat saya mengajar, yang pertama adalah saya akan mengenalkan mereka apa sebenarnya tujuan pendidikan tinggi itu. Jadi yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, supaya kita tidak salah arah, maka tujuan utamanya harusnya menjadikan para mahasiswa ini manusia yang berakhlak, beretika, dan sehat. Kenapa? Karena saya melihat beberapa perguruan tinggi, bahkan juga beberapa mahasiswa yang hanya mengejar ilmu namun lupa kesehatannya. Kemudian berilmu namun kemudian etikanya kurang, sehingga barangkali hal ini saya dengan cara seperti ini berharap supaya pendidikan minimal di kelas saya akan sesuai dengan undang-undang yang sudah disepakati. Adapun beberapa fungsinya itu adalah calon pembelajaran, calon pemimpin bangsa. Saya menyadarkan adik-adik adalah calon pemimpin bangsa, bukan perusak bangsa. Pusat pengembangan ilmu, pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral, dan kebenaran pusat pengembangan peradaban. Supaya kita bersama antara pendidik dan adik-adik tercipta sebuah chemistry atau sebuah ikatan bahwasanya kita fokus belajar untuk suatu kebaikan. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah standar nasional pendidikan tinggi, di mana fokusnya adalah berpusat pada mahasiswa, sehingga dosen di sini pengajar adalah sebagai fasilitator yang membantu adik-adik supaya interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, sebisa mungkin semua aspek ini diterapkan selama 1 semester supaya sesuai dengan standar. Sistematika secara singkat, baik selama online, offline, maupun hybrid ke depannya, dan yang sudah berlalu juga, saya biasanya akan membacakan presensi, supaya adik-adik merasa dipanggil, dan di presensi itu saya memberikan beberapa pertanyaan untuk membangun untuk apakah adik-adik ini sudah otaknya atau pikirannya berada di kelas. Kemudian diawali dengan doa bersama, kemudian akan ada intro dan review jika ini pertemuan kedua dan selanjutnya, di mana review intro ini dilakukan oleh moderator yang dimoderatori oleh mahasiswa sebagai cara untuk melatih mereka menjadi seseorang yang bisa memimpin sebuah majelis ilmu atau sebuah kegiatan. Kemudian penyampaian materi baik oleh saya sendiri maupun oleh adik-adik yang mempunyai tugas presentasi. Kemudian sesi diskusi dan tanya jawab ini biasanya lebih lama durasinya dibanding penyampaian materi, karena di dalam hal ini adanya proses interaction atau antara mahasiswa bertanya, kemudian menyampaikan pendapatnya, kemudian juga menghubungkan antara teori dengan berita-berita terkini, kejadian, peristiwa yang faktual antara mahasiswa dan pengajar. Kemudian sebelum ditutup akan ada kesimpulan pertemuan pada hari tersebut, yang mana di sana akan disampaikan oleh moderator yang bertugas sekaligus menjadi seorang notulen. Nah, adapun sistem penilaian yang saya lakukan di dalam kelas ini adalah sebagai berikut. Sistem ini ataupun porsi ini saya mengikuti apa yang ada pada level fakultas. Adapun beberapa hal yang spesifik diantaranya adalah partisipasi. Dalam sistem partisipasi, penilaian partisipasi ini saya tidak menilai mereka berdasarkan kedatangan di kelas saja, diam, tapi hadir di kelas dengan tidak terlambat, itu mendapatkan nilai lebih. Jika terlambat bagaimana? Akan saya tandai di presensi, oh anak ini sering terlambat, maka itu akan berdampak kepada penilaian partisipasinya di kelas, tidak disiplin. Kemudian mahasiswa bertanya juga akan mendapatkan poin tersendiri, dapat menjawab atau merespon pendapat atau menyampaikan pendapat, berani mengungkapkan bacaannya, teorinya. Artinya ketika dia berpartisipasi itulah saya akan memberi partisipasi lebih, bukan hanya hadir saja ya. Kemudian menjadi moderator yang baik, menjadi presenter yang baik juga akan mendapatkan partisipasi lebih.
Kemudian mengenai assignment atau tugas di mata kuliah mikro ini karena sifatnya adalah mata kuliah pembelajaran, maka tugas yang saya buat di sini bukan membuat artikel, melainkan bagaimana saya dapat melatih mereka untuk public speaking, berbicara di depan umum. Karena hal ini penting yang menjadi bekal mereka saat di dunia kerja nanti atau di dunia sosial nanti. Tujuannya adalah supaya mahasiswa memahami dan menjelaskan kembali materi yang mereka baca, materi yang mereka pahami, pokok-pokok yang telah ditentukan. Hal ini juga pastinya tidak lepas dari pengawasan pengajar, di mana akan ada sesi konsultasi di dalamnya. Dan beberapa uraian ini biasanya saya bagikan ke adik-adik mahasiswa untuk dipahami. Nah, di sini nanti adik-adik bisa membaca sendiri bagaimana tugas itu dapat disampaikan. Kemudian penilaian pada asesmen pada tugas ini saya akan beri perbedaan, yaitu di mana penguasaan materi memiliki bobot lebih, di mana satu kelompok itu bisa jadi nilainya akan berbeda antara individu 1 dan 2 dalam satu kelompok. Karena apa? Mungkin secara literatur dan materi saya tidak bisa langsung memberikan assessment, tapi saya hanya bisa menilai materi yang disampaikan lengkap apa tidak, kemudian kelengkapan referensi sumber yang digunakan itu akan saya bobot 50%, sedangkan kemampuan individu dalam menyampaikan delivery materi itu akan saya nilai 50%, sehingga bagi mahasiswa yang berlatih, kemudian dia membaca lebih, kemudian dia dapat berpikir lebih kritis, maka bisa jadi individu tersebut memiliki nilai yang lebih unggul atau lebih tinggi dibanding teman satu kelompoknya yang lain. Sehingga hal ini menjadi adil. Oke, dan ini beberapa aturan bagi presenter yang mana akan menjadi memudahkan untuk asesmen tiap pertemuan, di mana peraturan pertama adalah dressing neatly and officially. Tidak hanya saya sampaikan, tapi saya berikan contoh bahwasanya seperti ini yang saya mau. Supaya apa? Supaya mereka dihargai oleh audiens, supaya mereka lebih pede, lebih kompak. Ada yang menggunakan batik, ada yang menggunakan jas alma mater, kemudian berkerudung sama, ya. Ini beberapa contoh. Kemudian saya batasi presentasi tidak lebih dari 30 menit. Kemudian setiap slide minimal atau maksimal, maaf, 7 seperti ini, 7 kalimat, bukan power text, tapi PowerPoint, dan saya terapkan tidak ada internet atau googling selama presentasi berlangsung. Artinya apa? Tidak boleh mencari atau searching. Kemudian yang kelima, saya menekankan adik-adik untuk tidak membaca atau reading presentation, tapi lebih kepada fokus atau setengah-setengah melihat teks, kemudian menyampaikannya ke audiens, tidak membelakangi audiens. Kemudian tidak adil jika saya tidak memberikan waktu bagi adik-adik untuk konsultasi, sehingga saya memberikan waktu konsultasi at least a week before presentation. Artinya apa? Saya tidak mau mereka menanyakan materi mendekati waktu materi, jadi sehingga lebih baik jauh-jauh hari, bahkan minimal 1 pekan sebelum. Nah, aturan-aturan yang saya sampaikan ini semuanya memiliki konsekuensi bagi mereka yang melanggarnya. Jadi, saat online, sekedar informasi, saya biasa menerapkan metode kesehatan mata yang saya peroleh dari seorang dokter mata. Setiap 20 menit, saya anjurkan mereka secara mandiri memalingkan pandangan dari layar monitor selama 20 detik ke objek yang berjarak 20 kaki untuk menjaga kesehatan mata. Oke, itulah akad perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya tampilkan video penyampaian atau contoh atau sampel dari penyampaian materi saat di kelas, dilanjutkan dengan contoh diskusi, pertanyaan, kemudian jawaban, respon dari dosen kepada mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, di mata kuliah Ekonomi Mikro Islami, kita akan membahas materi mengenai konsep konsumsi Islami. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu konsumsi Islami, maka ini sedikit wejangan pada hari ini adalah Ihdinas Shiratal Mustaqim, di mana setiap muslim pastinya akan membaca ini minimal sebanyak 17 kali dalam sehari, sehingga adanya mata kuliah ini berhubungan dengan apa yang kalian doakan sehari-hari sebenarnya mengenai konsumsi Islami. Oke, nah belum kita masuk, ada sedikit reminder karena ada prasyaratnya adalah ekonomi mikro 1, maka kita mengingat kembali apa itu teori konsumsi tradisional atau konvensional. Seharusnya ada kejanggalan ya, di mana
nilai kegunaan yang diperoleh dari konsumsi. Kalau kita membahas utilitas, sepertinya utilitas ini adalah sangat subjektif, jadi sulit untuk diukur. Yang kedua, utilitas marginal. Apabila marginal, setiap penambahan barang yang diperoleh, maka dia akan memperoleh tambahan kenikmatan atau kegunaan. Ya, hal ini saya rasa tidak bertentangan secara langsung dengan konsep ekonomi Islam atau dalam hal ini konsep konsumsi. Namun akan bertentangan nanti. Kita akan coba membandingkan. Nah, semakin banyak maka semakin puas. Ini memang juga ada di dalam Al-Quran ya. Orang cenderung mengkonsumsi lebih banyak. Tapi anjurannya adalah membatasi. Nah, di sini ada juga yang unik dari sisi logika adalah konsistensi preferensi. Bagaimana kita memaksa mengasumsikan seseorang untuk selalu bersifat konsisten, padahal selera manusia itu berubah-ubah. Padahal dalam sekejap mata saja kadang-kadang selera kita itu dapat berubah. Yang awalnya suka bisa benci. Sedangkan di sini kita diasumsikan sebagai manusia atau makhluk yang konsisten. Padahal kenyataannya kan tidak. Kemudian ada 3, yaitu pengetahuan yang sempurna. Apakah kita, manusia, setiap individu yang membeli barang atau mengonsumsi barang dan jasa, akan selalu memiliki pengetahuan yang sempurna akan barang tersebut. Nah, ini yang kemudian ada sebuah kejanggalan yang mana ketika kita paksakan itu agak rancu. Nah, dalam konsep Islam tentang kebutuhan ada sebuah hadis yang saya kutip di sini, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Artinya apa? Kita sebagai kaum muslimin adalah kaum yang akan hanya makan bila merasa lapar dan sebaiknya berhenti makan sebelum kenyang. Meskipun hadis ini dhaif, tapi secara makna hadis ini adalah sahih. Tuh, oke. Nah, kita coba bandingkan dengan konvensional, di mana antara kebutuhan dan keinginan itu tidak dibedakan. Bisa dibilang sama. Nah, orang butuh makan, maka dia ingin ini, ingin itu, ingin makan yang macam-macam kan gitu. Sehingga keinginan kebutuhan ini samar, tidak jelas keduanya. Meskipun dalam bahasa Inggris ada needs and wants. Gitu. Nah, dari keinginan ini ketika dipuaskan, ketika selalu dituruti, maka dia akan menimbulkan individu-individu yang konsumtif, sehingga muncul budaya konsumerisme. Nah, di dalam Islam, konsumsi didasari oleh faktor needs, kebutuhan, bukan wants. Nah, kita bandingkan dengan maslahah. Nah, tujuan konsumsi dalam Islam adalah maslahah. Apa itu maslahah? Kebutuhan itu harus mempertahankan kelangsungan hidup. Dibedakannya kebutuhan keinginan karena apabila kedua itu bersamaan, maka akan menimbulkan tabdir atau mubazir. Nah, ini sudah jelas di Islam dibedakan antara kedua konsep ini. Di sini juga Al-Ghazali menekankan bahwa konsumsi harus diniatkan untuk ibadah. Bagaimana ya konsumsi untuk ibadah itu? Dan konsumsi harus mencapai tujuan maslahah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Kemudian ini beberapa hal tentang konsumsi berorientasi akhirat. Kenapa berorientasi akhirat? Karena ketika kita konsumsi bukan hanya pemenuhan nafsu belaka, bukan pemenuhan hasrat semata, maka pemerataan kesejahteraan akan dapat dilaksanakan. Gitu. Dan di sini juga ada yang unik ya, pembelanjaan harta ketika kita konvensional, ada sebuah istilah, there is no such thing as freelance. Tidak ada makan siang gratis. Artinya apa? Memberi makan, membeli makan teman, kawan, saudara itu sebuah hal yang tidak rasional menurut salah satu ekonom di madhab konvensional atau tradisional. Dalam yang merah adalah yang konsep konven, yang hijau itu adalah konsep Islam. Makanya ini saya coba jelaskan secara singkat saja, secara logika sederhana. Konsumen bertujuan memperoleh kepuasan individu, maka sangat subjektif. Hal ini dapat kita rasakan ketika membaca textbook konvensional. Kebutuhan individu belum tentu bermanfaat. Nah, kepuasan individu itu belum tentu bermanfaat. Utilitas yang dirasakan setiap individu ketika kita menghargai seseorang, maka belum tentu bisa saja merusak diri atau orang lingkungan sekitar. Konsep maslahah lebih objektif dan insya Allah konsisten antara individu dan komunal, berbeda dengan Pareto optimum pada utilitas tadi. Konsep maslahah dipenuhi pertimbangan rasional, normatif, dan positif. Ada kriteria objektif tentang suatu barang yang mendatangkan maslahah atau kebermanfaatan dan tidaknya. Sedangkan konsep utilitas tidak ada kriteria objektif yang dapat digunakan untuk mengukur itu, hanya bersifat subjektif. Sebagai contoh ilustrasinya, ada pertanyaan, apakah miras memiliki utilitas? Mungkin di kelas ini akan menjawab tidak.
Tapi bagi pemabuk, iya. Kita tanya pertanyaan yang sama, apakah rokok memiliki utilitas? Bagi perokok, iya. Kalau itu alat ukurnya utilitas. Bagi produsen, miras maupun rokok, iya. Karena komunitas ini mendatangkan keuntungan bagi saya. Bagi petugas pajak dan pemerintah, mereka akan terpaksa bilang apa? Iya. Karena pemasukan pajak, miras, dan rokok, itu dia tidak peduli. Pemasukannya relatif besar. Kan gitu. Kemudian kita ada sebuah pertanyaan. Aspek negatif miras lebih besar dari manfaatnya, pasti. Secara moral dan medis, apakah miras memiliki masalah? Apakah rokok memiliki masalah, mendatangkan masalah? Kita pasti jawab tidak. Kenapa? Karena jawabannya iya. Pasti di sekolah-sekolah, di rumah sakit tidak akan ada larangan alkohol dan rokok kan gitu. Makanya di sini ilustrasi ini menggambarkan bahwasanya ketika kita menggunakan alat ukur itu utilitas akan terjadi tabrakan. Dengan hal ini kita bisa tahu bahwasanya utilitas ini sebenarnya sangat rentan akan fakta gitu kan. Oke, langsung saja sebelum lanjut ke pembahasan atau penjelasan berikutnya, apakah ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa sambil jeda ya? Silahkan jika ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, mahasiswa ekonomi Islam. Berdasarkan keilmuan yang saya pahami, pembahasan mengenai konsumsi Islam itu di dalamnya juga terdapat pesan agar kita bisa untuk memperhatikan penyimpanan dan pengembangan harta. Salah satunya itu terkait investasi. Dan saya pernah mewawancarai beberapa mahasiswa terkait investasi ini. Beberapa di antaranya menyampaikan bahwa investasi sebenarnya yang dalam Islam itu adalah ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Nah, hal ini juga menjadikan salah satu alasan bagi mereka untuk enggan berinvestasi di bidang sektor keuangan. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Karena padahal menurut saya investasi di bidang sektor keuangan juga merupakan sebuah cara kita untuk berpartisipasi untuk kepentingan orang lain gitu, karena kan uang ini akan dialokasikan untuk hal-hal yang diharapkan nanti bermanfaat untuk membantu orang lain. Terima kasih Pak. Oke, berarti saya coba ulang, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saya mengenai investasi. Ada sebuah pendapat investasi yang sebenarnya adalah investasi di akhirat atau diinfakkan gitu ya, sedangkan nanti ekonominya tidak bergerak. Bagaimana pendapat saya? Seperti itukah pertanyaannya, Fitria? Kalau bisa saya simpulkan. Betul Pak. Oke, baik, terima kasih Fitria atas pertanyaannya yang sangat menantang. Baik, menurut pendapat saya, sesungguhnya ketika konsumsi, individu itu memang diharuskan untuk mencukupi kebutuhannya dulu. Dalam hal ini ada 3 kebutuhan ya, di sana ada doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Maka ketika kita mengacu kepada konsep konsumsi dan kita mengetahui bagaimana konsumsi tersebut, maka ada sebuah ungkapan khairul umri awsatuha, di mana sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, tidak terlalu berhemat, tidak terlalu berlebihan, dan itu sangat sulit memang karena saya sendiri belum bisa mengaplikasikannya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan doruri, haji, tahsini, ini masing-masing orang berbeda. Dorurinya seorang mahasiswa, dorurinya seorang bapak atau seorang ibu muda, atau dorurinya seorang yang sudah setengah baya, itu akan berbeda-beda. Karena apa? Setiap fase kehidupan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda daruratnya. Kemudian hajiyat, itu pertengahan, kemudian tahsiniyat lebih baik. Nah, dari konsep ketiga ini, kira-kira investasi, kemudian infak ada di mana kan gitu. Ketika level doruri sudah terpenuhi, maka tidak mengapa kita berkonsumsi, spending di level di atasnya. Pastikan dulu doruriatnya terpenuhi. Apa aja doruriat ini? Kalau ketika kita mengacu kepada doruri adalah lebih mudahnya ya, supaya memudahkan kuliatul khomsah atau maqasid syariah yang 5, maka doruriat adalah menjaga 5 hal itu dalam konsumsi. Apakah ketika kita spending gitu, menghabiskan dana anggaran kita itu menjaga agama enggak? Menjaga jiwa atau belum? Menjaga akal pikiran kah? Menjaga keturunan enggak? Dan menjaga harta atau tidak? Nah, dalam hal ini ketika yang ditanya adalah infak,
dengan berinfak itu akan menjaga harta. Karena apa? Di mana dalil-dalil atau anjuran infak ini memang akan menolak bala salah satunya. Kemudian akan digantikan. Otomatis ketika kamu beli makanan dan diniatkan untuk ibadah seperti yang dianjurkan Al-Ghazali tadi, ya Allah, saya makan supaya kuat, menegakkan tulang punggung untuk bisa beribadah. Itu bernilai infak, bernilai pahala, berorientasi akhirat, meskipun itu dimakan. Alhamdulillah sudah disampaikan video mengenai pembelajaran yang di dalamnya terdapat delivery dan interaction antara dosen dengan mahasiswa. Oke, baik. Semoga terlihat. Ini adalah arsip saya di mana saat mengajar ekonomi mikro Islami ya, kelas IB. Di sini ada interaksi juga, tidak hanya interaksi secara lisan dengan mahasiswa, namun juga ada beberapa interaksi di Google Classroom yang saya gunakan ini. Nah, adapun contoh-contoh tugas di sini, saya akan menyampaikan beberapa materi. Nah, contohnya ini cost efficiency for student dan berita-berita yang terkait, ya, materi-materi yang terkait dengan mata kuliah ini. Nah, ini berita-berita. Kemudian untuk ujian lisan juga saya sudah membuatkan jadwalnya serta penjelasannya. Dan juga di ujian akhirnya seperti ini bisa dilihat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini contoh dari soal yang saya sampaikan. Kemudian saya mohon izin untuk menunjukkan bagaimana format penilaian yang saya lakukan, yaitu seperti ini assessment-nya ya. Nah, di sini ada presentation skill yang artinya saya memiliki sebuah jurnal untuk mencatat di kertas. Ini adalah hasil rekapnya saja berupa Excel. Hal ini didapat dari jurnal catatan harian yang mereka peroleh. Jadi partisipasi mereka ada dua, ada aktif ketika mereka aktif, seperti halnya ini Muhammad Rizali, dia aktif, selalu bertanya, hampir menyampaikan pendapat atau memberikan tanggapan saat di kelas sehingga nilainya besar. Ada juga yang Tanti, di sini ada Tanti ya. Nilainya kenapa 50? Karena dia cenderung diam, pendiam. Saya encourage untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dilatih untuk berani untuk berbicara di depan umum gitu, tetap saja diam. Di sini juga ada Riyadi ya. Nah, adapun presentasi ini berdasarkan kehadiran. Ketika hadir terus maka akan beri 100, saya bobot 50-50. Itu yang saya sampaikan di awal. Dan ini UTS, di mana di UTS ini ada 3 ya, karena ada 3 pertanyaan dalam ujian lisannya. Nah, presentation skill. Nah, saya rasa adik-adik juga transparansi ini juga saya sampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah capaian kalian yang bisa saya nilai, dan ini adalah contoh beberapa contoh rekap antara tugas partisipasi dibobot menggunakan bobot yang sudah disampaikan di awal. Praktik adalah kuis, UTS, dan UAS. Demikian video unjuk kinerja atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi contoh yang baik dan menjadi video yang bisa dijadikan sebagai bahan sesuai dengan harapan oleh Bapak Ibu asesor. Di akhir kata, saya Aminullah Ahmad Mutakin mohon izin apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua datangnya dari saya pribadi. Apabila ada benarnya, maka semua kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita cukupkan, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.